Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illallah. Asbahna fil Islam wa kalimat al-ikhlas wa ala alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa kana mushrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma salli ala hadirin yang masyarakat yang dimuliakan Allah, sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini, salah satu isi bagian Al-Quran yang sangat menarik untuk kita kaji bersama adalah Al-Quran sering mengisahkan keadaan umat-umat sebelum kita, keadaan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, tantangan-tantangan yang mereka hadapi, keadaan-keadaan yang susah, yang pelik yang mereka jalani dalam kehidupan itu. Dan biasa setelah diceritakan tentang banyak keadaan daripada umat itu, selalu sering ditutup dengan nasihat ataupun pesan yang paling penting, wala ta'asu min rauhillah, wala ta'asu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kamu mengira bahwa kamu bisa masuk surga dengan mudah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kamu mengira kamu bisa masuk surga dengan mudah, padahal kamu belum pernah merasakan pun bagaimana penderitaan yang sedemikian berat dan pelik yang dirasakan oleh umat-umat sebelum kamu. Lalu dikasih motivasi lagi bagi kita, wala ta'asu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga ketika kita menghadapi kehidupan ini, kita senantiasa optimis. Seberat apapun tantangan kehidupan yang kita jalani, terlebih di masa-masa hari-hari yang berat kita sekarang ini sebagai berbangsa dan bernegara, yakinlah bahwa rahmat Allah senantiasa memayungi kita. Kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Tapi untuk hal itu pun tetap harus ada ikhtiar terbaik, memperbaiki diri, memperbaiki negeri, dan senantiasa untuk kita memohon kepada Allah, bermunajat supaya Allah berikan yang terbaik bagi negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mulia Allah, jadi di antara cara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk senantiasa optimis, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, selain kita terus berikhtiar, berusaha yang sebaik-baiknya, adalah kita tidak pernah lupa untuk memohon, bermunajat kepada Allah. Jadi baginda Nabi kita mengajarkan kepada kita juga untuk senantiasalah kamu tengadahkan tanganmu, minta kepada Allah, meminta yang terbaik. Ud'uhu khaufa wa tama'ah, mintalah, mohonlah kepada Allah itu dalam keadaan harap-harap cemas, khaufan wa tama'ah. Seakan-akan kita belum cukup untuk syarat meminta hal tersebut, tapi hanya kepada Allah lah kita minta
apa yang kita mohonkan itu. Nah, hadirin yang mulia Allah, pada subuh hari ini kita akan coba melihat bagaimana salah satu doa Nabi yang cukup dianjurkan kepada kita untuk kita senantiasa baca dan kita minta setelah salat fardu. Ada banyak doa-doa Nabi itu, makanya seorang ulama dari Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali, itu sampai membuat sebuah buku namanya Fannud Du'a, ya, seni berdoa Nabi. Jadi Nabi punya seni dalam berdoa itu. Dalam satu keadaan Nabi meminta seperti ini, dalam keadaan yang lain Nabi meminta dalam bentuk yang lain. Ada banyak doa yang Nabi ajarkan kepada kita, senantiasa kita baca usai salat fardu, ya. Selain kita membaca ayat kursi, karena ayat kursi ini salah satu yang sunnah dianjurkan setelah salat fardu, karena tidak ada yang memisahkan seorang hamba dengan surga kalau dia senantiasa membaca ayat kursi kecuali hanya kematian. Artinya sedemikian penting ayat kursi dibaca setelah salat fardu. Ataupun tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, inilah doa juga zikir terbaik. Ataupun doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Muaz bin Jabal, ya. Dan saya kira kita semua sudah menghafalnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhanku, aku mohon kepadamu, bantulah aku untuk mengingatmu, bantulah aku untuk mensyukuri nikmatmu, dan bantulah aku untuk beribadah yang terbaik hanya kepadamu. Jadi ada banyak yang Nabi ajarkan kepada kita untuk senantiasa kita lazimi dalam kehidupan ini. Hadirin Allah, pada pagi ini kita akan coba kupas salah satu doa yang Nabi ajarkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Singkat, padat, tapi penuh makna, syarat makna. Apa yang Nabi minta dalam kehidupan? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu, berilah aku petunjuk, bimbingan. Padahal Nabi seorang Nabi, tapi Nabi tetap senantiasa untuk meminta petunjuk kepada Allah. Wat tuqa, dan aku minta kepadamu untuk engkau anugerahkan kepadaku sifat takwa. Wal afafa, menjaga iffah diri, kesucian diri. Wal ghina, ghina ini adalah terpenuhnya rasa cukup pada diri kita, ataupun dalam bahasa agama yang lain disebut dengan qanaah. Jadi 4 hal yang Nabi senantiasa minta. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadirin yang muliakan Allah, jadi baginda Nabi mengajarkan kepada kita senantiasalah meminta hal ini kepada Allah. Karena dalam perjalanan hidup kita ada sesekali kita terus berjalan di jalan lurus, sesekali mungkin kita melenceng, maka kita perlu kembali, ya, tawab itu kembali ke jalan yang itu. Maka mintalah kepada Allah bimbingan, petunjuk, hidayah, dan itu yang senantiasa kita ucapkan dalam sehari semalam minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Ayat berikutnya menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Maka ayat yang lain daripada surat An-Nisa ayat 67 menjelaskan an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi senantiasalah kita minta kepada Allah agar Allah bimbing kita pada jalan yang lurus, jalan yang jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Dari golongan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, para syuhada, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, karena mereka adalah sahabat yang paling baik.
Jadi usahakanlah kita dalam itu memahami bahwa ya Allah, bimbinglah aku, berikan aku petunjuk, dan kumpulkan aku nanti bersama para nabi, syuhada, siddiqin, wassalihin, karena mereka adalah sahabat terbaik. Wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin mulakan Allah. Jadi sungguh pun Nabi sudah dinyatakan sebagai maksum, namun Nabi tidak pernah berputus meminta kepada Allah agar terus Allah berikan hidayah kepadanya, bimbingan, ya. Dan itu kita ucapkan dalam sehari semalam dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, teruslah kita meminta. Bahkan dalam Al-Quran dikisahkan ketika Musa, ya, dalam surah Al-Qasas, dia juga meminta kepada Allah, Allah bihdini ila sawa'is sabil, sama juga maknanya itu. Ya Allah Tuhanku, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Sawa'is sabil sama dalam makna yang lain, siratal mustaqim. Jadi ini yang Nabi ajarkan kepada kita, bimbingan, arahan, petunjuk dari Allah, ya. Karena ketika kita melakukan sebuah kebaikan, berarti Allah berikan taufik kepada kita untuk melakukan kebaikan itu, hidayah, ya. Itu yang pertama. Allahumma inni as'alukal huda. Hadirin Allah, yang kedua, mintalah juga at-tuqa, ketakwaan. Takwa ini sering diartikan dengan takut, ya, takut kepada berbuat dosa, ya, takut kepada Allah yang Maha Kuasa kalau melakukan kesalahan. Tapi ada makna yang bagus diartikan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa itu takwa? Supaya kita mengerti lebih utuh tentang makna takwa itu. Kebetulan masjid kita ini juga namanya Masjid Takwa. Ali bin Abi Thalib mengatakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahil. Jadi bahasa Ali bin Abi Thalib itu bagus karena bunyi ujungnya itu sama. Dalam bahasa Arab namanya qafiyah, ya, seperti pantun, bunyinya sama. Jadi al-khawfu minal jalil, rasa takut itu terbentuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut berbuat salah. Takut kenapa? Karena kita semua dalam pengawasan Allah, baik itu dalam keadaan sendiri maupun terang-terangan. Al-khawfu minal jalil, bahwa kehidupan kita tidak terlepas. Bahkan di ayat Al-An'am Allah katakan, wa indahu mafatihul ghaib, sata selembar daun yang jatuh pun dari pepohonan itu dalam pengawasan Allah. Jadi nggak ada yang luput darinya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Al-khawfu minal jalil. Jadi terbentuk rasa takut itu, takut berbuat salah, bukan takut kita seperti takut kepada singa, ya. Karena singa mungkin kita juga takut, tapi takut manusiawi itu. Ini takut kalau kita melanggar apa yang sudah Allah larang dan lain sebagainya. Karena semua gerak-gerik kita dalam pengawasan Allah. Al-khawfu minal jalil. Jadi ada rasa takut itu kepada Allah yang Maha Kuasa. Wal amalu bit tanzil. Kemudian kita senantiasa mengerjakan seperti yang diajarkan, yang diperintahkan, sebagaimana yang Nabi contohkan. Untuk apa kita kerjakan amalan-amalan itu? Wal isti'dadu liyaumir rahil, sebagai persiapan kita menuju kehidupan yang lebih abadi, ya. Dunia ini dari kata-kata dana. Dana itu sesuatu yang dekat. Dana dunia sebegitu dekat sehingga menutup mata kita untuk melihat sesuatu yang jauh. Makanya kehidupan yang abadi itu namanya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kehidupan yang abadi itu jauh lebih baik daripada kehidupan yang duniawi yang pertama. Makanya semua yang kita kerjakan ini senantiasalah kita niatkan, ikhlaskan lillahi ta'ala, al-istidadu liyaumir rahil, sebagai persiapan kita menuju kehidupan yang abadi. Jadi itu lebih kurang makna takwa. Dan takwa tidak terjadi sekali bentuk. Nabi hanya mengajarkan kepada kita setiap pintu kebajikan itu mengantarkanmu kepada takwa, ya, setiap pintu kebajikan itu mengantarkanmu kepada takwa.
Ada orang yang mengantarkan kepada takwa misalkan dengan berbakti kepada ibu bapaknya. Ada orang yang mengantarkan kepada takwa misalkan dengan berpuasa, maka dikatakan kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun, diwajibkan kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Hatta ada seorang sahabat yang bisa masuk surga takwa itu karena dia bisa memaafkan kesalahan teman ataupun saudaranya. Jadi ada banyak pintu kebaikan yang bisa dilakukan oleh setiap mukmin, dan setiap pintu kebaikan itu adalah mengajarkan kepada takwa. Jadi senantiasalah minta kepada Allah agar Allah gerakkan kita melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan itu bisa mengantarkan kita kepada sifat takwa. Ya, dan untuk kebaikan itu nggak bisa diseragamkan. Ya, karena kita suka misalkan baca Al-Quran, maka semua harus sama seperti kita, tidak bisa seperti itu. Masing-masing kita mempunyai perhatian sendiri, masing-masing kita punya konsentrasi sendiri. Maka bekerjalah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang masing-masing, karena setiap pintu kebaikan itu adalah yang akan mengantarkan kita kepada sifat takwa. Itu yang kedua yang Nabi ajarkan untuk kita minta, Allahumma inni as'alukal huda, petunjuk, wat tuqa, dan sifat takwa. Hadirin yang mulia Allah, yang ketiga ini yang sangat penting, wal afafa, sifat izzah diri, kemuliaan diri. Ya, sifat tidak menjatuhkan diri ke dalam lembah hina dan lain sebagainya. Ya, karena kita ini adalah generasi yang Allah takdirkan hidup di akhir zaman. Tantangan terbesar yang kita hadapi adalah 2S, ya. Sekarang malah tambah lagi 3S. Kalau dulu cuma ada tantangan syahwat dan syubhat, sekarang tambah lagi tantangan untuk anak muda, sabu-sabu, ya. S juga itu. Jadi syahwat, syubhat, sabu-sabu. Nauzubillah. Jadi tantangan terbesar itu adalah ketika orang digoda dengan syahwat. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah jaga diri kita daripada terjerumus kepada hal yang zina seperti ini, meruntuhkan kesucian diri, wal afafa, iffah, ya, ataupun terjerumus ke dalam perkara-perkara syubhat. Sering kita dengar ungkapan orang, untuk sekarang jangankan yang haram, jangankan yang halal, yang haram pun susah. Itu gambarannya, ya. Apalagi dengan yang syubhat. Ini kata-kata yang sebenarnya tidak pantas diucapkan oleh seorang mukmin. Ya, seharusnya kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Maka kita mintalah kepada Allah agar Allah jaga kita dari perkara-perkara yang menjatuhkan nilai kita. Allah jaga kemuliaan diri kita, wal afafa. Jadi itu yang ketiga yang kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Dan yang terakhir yang kita minta kepada Allah apa? Wal ghina. Ghina itu dalam makna itu bisa ghani, ya, kaya. Tapi sebenarnya makna ghina itu adalah merasa cukup. Ya, karena dia merasa kaya, akhirnya dia tidak perlu lagi pada yang lain, tidak lagi butuh kepada yang lain. Tapi ini bukan kaya sifatnya materi, tapi kaya jiwa. Ya, dalam bahasa agama lain disebut dengan qanaah. Dia sudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Makanya Nabi ajarkan salah satu doa yang baik juga adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah Tuhanku, cukupkanlah aku dengan harta yang halal darimu, jauhkan aku dari harta yang haram. Wa ghnini bifadlika, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu ya Allah dari yang selainmu. Jadi kita nggak akan minta fadilah dari yang lain, kita hanya minta fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasa cukup dengan harta halal yang kita miliki. Allah hindarkan kita dari harta yang haram. Jadi ini yang harus kita bentuk dalam hidup. Senantiasa kita minta kepada Allah agar terbentuk sifat ghina ini, merasa cukup, ya. Karena memang secara naluri manusia ini, karena kita bukan malaikat, ya, selalu ada, maka dalam dikatakan setiap menemukan satu lembah dia akan mencari lembah yang kedua, lembah yang ketiga dan lain sebagainya. Betul memang seperti itu, tapi jiwa ini juga bisa dilatih, bisa dibentuk. Artinya merasa cukup dengan apa yang kita miliki.
Tidak kemudian kita selalu membanding-bandingkan, ya, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah kita, ya. Karena yang seperti ini membuat kita merasa tidak pernah cukup dengan kehidupan. Tapi kalau kita sudah bersyukur, ya, maka dalam perkara harta disuruh melihat yang lebih rendah daripada kita. Tapi perkara ilmu dan amal disuruh melihat kita yang lebih tinggi dari kita. Masalahnya di masyarakat kita sekarang, perkara harta dia tengok kepada yang lebih tinggi, tapi perkara ilmu dan amal dia tengok kepada yang lebih rendah, ya. Maka ketika Abu Dzar meminta sesuatu, Nabi melarang, jangan, kamu tidak pantas meminta seperti itu, karena Nabi melihat Abu Dzar tidak cukup amanah dengan jabatan tersebut, ya. Karena sering kan terjadi itu, ya Rasulullah, berikan aku posisi ini, aku ingin mendapatkan jabatan seperti ini. Jangan Abu Dzar, ya, karena jabatan inilah khusrun wa nadamah, akan membuat kamu menyesal nanti, ya. Tidak cukup amanah kamu mengemban amanah ini. Jadi kenapa Abu Dzar meminta seperti ini? Karena dia melihat, oh man, teman-teman saya sudah punya posisi seperti ini, saya juga kepingin seperti itu. Tapi Nabi melihat Abu Dzar tidak layak dalam posisi itu, ada yang lebih layak kepada yang lain. Jadi sekali lagi, ketika kita melihat kepada sesuatu yang lebih tinggi kepada kita dalam perkara harta, itu yang membuat kita merasa tidak pernah cukup. Nah, sifat qanaah ini mesti dilatih, mesti dibentuk, ya. Syukuri apa yang ada, ya. Itu mungkin yang terbaik bagi kita, tapi kita tetap berikhtiar, berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup kita, ya. Tidak kemudian kita selalu melihat yang lebih tinggi daripada kita. Namun dalam perkara ilmu dan amal, lihatlah kepada yang lebih tinggi amalnya daripada kita, lihatlah kepada orang yang lebih tinggi ilmunya daripada kita, sehingga apa? Kita juga terdorong untuk melakukan hal yang sama. Maka dalam sabda Nabi yang lain, Nabi katakan, dua hal yang boleh kita cemburu, dua hal yang boleh kita iri. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Satu lagi, orang senantiasa berderma, bersedekah. Kita harus iri kepada orang seperti ini. Kenapa? Dia ini orang sibuk, kerja kantor pagi sampai sore, tapi dalam sehari tetap bisa baca Al-Quran 1 juz. Dia punya keluarga, punya istri, punya anak sebagainya, tapi dia tak bisa baca Al-Quran 1 juz. Bagaimana dia bisa membagi waktu? Kita yang punya waktu lapang, waktu kosong, Al-Quran 1 halaman pun tidak sempat kita baca. Harusnya kita iri dengan orang yang bisa itu. Karena makanya kenapa dikatakan yang bisa menyelesaikan banyak pekerjaan adalah orang yang sibuk. Kalau orang yang terlalu santai, dia tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan. Kenapa? Karena dia tidak tertantang untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi kalau orang sibuk, bagaimana dia harus memanage waktu, mengatur waktu. Saya harus, apa yang saya kerjakan pagi ini, apa yang saya kerjakan hari ini. Karena waktu itu begitu padat, maka dia bisa menjadi selingan waktu untuk membaca Al-Quran sebagai gizi bagi jiwanya. Maka harus kita latih seperti itu. Maka cemburulah kita ketika orang yang sudah sedemikian sibuk masih tak bisa baca Al-Quran. Kita boleh cemburu, boleh iri pada dia, bukan iri kemudian dengki kita kepada dia, tidak. Iri supaya kita terfikir bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, sehingga kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Bukan kita iri, banyak kenyamaan dia, sok kali bukan begitu, tapi kita terdorong melakukan hal yang sama. Satu hal lagi adalah orang yang berderma atau bersedekah. Ya. Bagaimana dia dengan kemudahan itu dia masih bisa berderma, bersedekah. Dengan segala keterbatasannya dia masih bisa berderma, bersedekah. Sehingga kita juga mendorong untuk melakukan hal yang sama. Jadi 4 hal ini yang diajarkan kepada kita, selalu mintalah kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, Ta'ala, aku mohon kepadamu, karuniakanlah aku petunjuk, ya, wat tuqa dan taqwa, wal afafa, kemuliaan diri, kesucian diri, tidak terjerumus ke lembah kehinaan, tidak terjerumus ke dalam lembah syahwat dan syubhat, wal ghina, dan punya rasa cukup pada diri, itu sifat karena mencukupkan diri dengan hal-hal yang halal dan menghindar dari hal yang haram, dan senantiasa